Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas K tahun ajaran 2024-2025. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang chapter 1 pengantar analisis dan desain sistem. Selanjutnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nanda Wahyu Saputra dengan akhiran NPM 025. Lanjut, Amir Mahmud dengan akhiran NPM 026. Anggit Jelita dengan NPM akhir 027. Mutiara Citra NPM akhir 032. Dika Indriana NPM akhir 041. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teknologi informasi atau information technology. Nah, teknologi informasi atau TI ini mengacu pada kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan orang untuk mengelola, mengkomunikasikan, dan berbagi informasi. Perusahaan menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, memberikan produk dan layanan yang berkualitas, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan membuat keputusan yang tepat. Dalam ekonomi global dengan persaingan yang ketat, teknologi informasi itu dapat menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan. Nah, di teknologi informasi ini ada 3. Yang pertama ada perubahan sifat teknologi informasi. Perubahan teknologi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Kemajuan teknologi adalah bagian dari proses jangka panjang yang membawa perubahan menjadi lebih baik dan mempermudah pekerjaan manusia. Yang selanjutnya ada analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem merupakan proses langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Sistem informasi menggabungkan teknologi manusia dan data untuk memberikan dukungan fungsi bisnis, seperti prosesan pesanan, pengendalian inventaris, sumber daya manusia, akuntansi, dan masih banyak hal yang lain. Nah, beberapa sistem informasi itu menangani tugas-tugas rutin sehari-hari, sementara yang lain dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik, menemukan tren pasar, dan mengungkapkan pola yang mungkin tersembunyi di dalam data yang tersimpan. Yang ketiga, data yang terakhir itu ada apa yang dilakukan oleh analis sistem. Nah, analis sistem adalah anggota tim Departemen TI atau teknologi informasi yang berharga yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Nah, analisis itu harus komunikator yang baik dengan keterampilan berpikir analitis dan kritis yang kuat. Karena analis sistem itu mengubah persyaratan bisnis menjadi proyek teknologi informasi. Mereka itu harus paham bisnis sekaligus kompeten secara teknis dan sama-sama nyaman dengan manajer dan programmer yang terkadang memiliki suatu sudut pandang yang berbeda. Materi selanjutnya adalah sistem informasi atau information system. Information system adalah sekumpulan komponen terkait yang menghasilkan suatu hasil tertentu. Dari sistem informasi ini ada 5, perangkat keras, perangkat lunak, data, proses, dan orang. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras adalah mencakup semua hal yang ada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya, perangkat keras dapat mencakup server, stasiun kerja, jaringan, perangkat telekomunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini mengacu pada program yang mengendalikan perangkat keras dan menghasilkan informasi atau hasil yang diinginkan. Perangkat lunak itu terdiri dari perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem itu mengelola komponen perangkat keras yang dapat mencakup satu komputer atau jaringan global dengan ribuan klien. Sedangkan perangkat lunak aplikasi terdiri dari program yang mendukung fungsi bisnis sehari-hari dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, perangkat lunak aplikasi itu mencakup sistem horizontal dan sistem vertikal. Sistem horizontal itu adalah sistem seperti aplikasi inventaris atau penggajian yang dapat disesuaikan untuk digunakan di jenis berbagai perusahaan. Ada sistem vertikal yaitu dirancang untuk memenuhi persyaratan unik dari bisnis atau industri tertentu seperti pengecer dari, praktik medis, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data. Data merupakan bahan mentah yang diubah oleh sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Misalnya, sistem informasi yang menggunakan basis data relasional dapat menyimpan data dari berbagai lokasi yang disebut dengan table atau tabel.
Selanjutnya ada proses. Nah, proses sendiri adalah menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan oleh pengguna, manajer, dan anggota staf teknologi informasi untuk mencapai hasil tertentu. Proses merupakan blok penyusunan sistem informasi karena proses mewakili operasi bisnis sehari-hari yang sebenarnya. Untuk membangun sistem informasi yang sukses, analis harus memahami proses bisnis dan mendokumentasikannya dengan seksama. Yang terakhir ada orang atau people. Nah, orang-orang yang berkepentingan dengan sistem informasi itu disebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, pemangku kepentingan itu meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem pengguna. Kadang-kadang disebut dengan pengguna akhir di dalam dan di luar perusahaan yang akan berinteraksi dengan sistem dan anggota staf teknologi informasi seperti analis sistem, programmer, administrator jaringan yang mengembangkan dan mendukung sistem. Selanjutnya ada internet bisnis strategi atau strategi bisnis internet. Untuk merancang suatu sistem yang sukses, seorang analisis sistem harus memahami operasi bisnis perusahaan, dikarenakan setiap bisnis mempunyai situasi yang berbeda. Hal ini dibagi menjadi 3, ada model internet atau the model internet. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. Yang ketiga ada B2B atau business to business. Yang pertama ada model internet atau the internet model. Perdagangan berbasis internet disebut e-commerce atau perdagangan elektronik. Sistem berbasis internet melibatkan berbagai desain perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi model umumnya adalah serangkaian halaman web yang menyediakan antarmuka pengguna, yang berkomunikasi dengan perangkat lunak, manajemen basis data, dan server data yang berbasis web. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. Itu adalah model bisnis di mana perusahaan itu menjual produk atau layanan langsung kepada customer akhir yang merupakan individu atau pengguna pribadi. Yang ketiga ada B2B atau business to business, adalah model bisnis yang di mana perusahaan itu menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain, bukan kepada customer akhir. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model business operation. Analisis sistem menggunakan permodalan untuk mempresentasikan operasi perusahaan dan kebutuhan informasi secara grafis. Permodalan ini membantu dalam menyederhanakan sistem informasi melalui berbagai model seperti bisnis, data, objek, dan proses. Profil bisnis memberikan gambaran umum perusahaan dan menjadi titik awal dalam pemodelan. Model bisnis ini menggambarkan informasi yang diperlukan sistem, sementara pemodelan proses bisnis mendokumentasikan operasi perusahaan. Nah, di dalam contoh pesanan penjualan pada gambar 17 di sebelah ini menunjukkan model sederhana yang mencakup satu kejadian, 3 proses, dan 1 hasil. Perhatikan bahwa model draw IO pada gambar 18 menggunakan simbol BPMN untuk mempresentasikan proses pesanan penjualan yang sama yang ditunjukkan pada gambar 17. Selanjutnya yaitu Business Information System. Yang pertama terdiri dari Enterprise Computing. Komputasi perusahaan mendukung operasi dan manajemen data di seluruh perusahaan dengan mengintegrasikan fungsi utama seperti produksi, penjualan, dan akuntansi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membantu pengambilan keputusan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau disebutkan ERP adalah aplikasi utama yang digunakan untuk mendukung ini. Meskipun ERP dapat memberikan penghematan biaya signifikan, implementasinya membutuhkan waktu, uang, dan komitmen yang sangat besar, serta mungkin tidak selalu sesuai dengan cara operasi di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu Transaction Processing. Sistem pemrosesan transaksi atau disebut TP, Transaction Processing, memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Contoh sistem Transaction Processing ini termasuk pemrosesan pesanan pelanggan, piutang, dan pemrosesan klaim garansi. Sistem TP ini melakukan serangkaian tugas setiap kali transaksi tertentu yang terjadi. Dalam contoh yang ditunjukkan dalam gambar 111 di atas ini, sistem TP memverifikasi data pelanggan, memeriksa status kredit pelanggan, memeriksa status stok, mencatat ke akun piutang, menyesuaikan level inventaris, dan membantu file penjualan.
Sistem TP ini biasanya melibatkan sejumlah besar data dan merupakan sistem yang sangat penting karena perusahaan tidak dapat berfungsi tanpa mereka. Selanjutnya yaitu Knowledge Management. Sistem manajemen pengetahuan ini menggunakan basis pengetahuan besar yang memungkinkan pengguna mencari informasi dengan kata kunci atau pertanyaan dalam bahasa Inggris yang sangat sederhana. Nah, kita ambil contoh situs web Wolfram Alpha ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.13 yang menyebutkan dirinya mesin pengetahuan komputasional, memiliki antarmuka bahasa alami yang memahami pertanyaan dalam berbagai domain seperti matematika dan sains. Situs ini menggunakan basis pengetahuan luas dan algoritma khusus untuk memberikan jawaban rinci, ditampilkan dengan multimedia termasuk persamaan matematika jika diperlukan. Selanjutnya, user productivity. Perusahaan ini biasanya menyediakan teknologi seperti email, konversi video, dan perangkat lunak kelompok seperti Slack yang ada di gambar di atas ini untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya yaitu ada digital assistant. Kemajuan dalam proses bahasa alami telah memungkinkan pengembangan asisten digital pribadi yang menggabungkan sistem manajemen pengetahuan dan produktivitas dengan kecerdasan buatan. Contoh asisten digital ini bisa dilihat di gambar atas yaitu Alexa dari Amazon atau Siri dari Apple dan Google Assistant. Asisten ini berbasis cloud, bisa diintegrasikan dengan perangkat keras dan meningkatkan kemampuannya seiring waktu. Mereka dapat mengontrol berbagai perangkat seperti lampu atau suhu ruangan. Selanjutnya adalah sistem integration. Perusahaan besar sering memerlukan sistem yang menggabungkan pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan produktivitas pengguna. Misalnya ketika klaim garansi dimasukkan ke dalam sistem TP yang tadi, sistem ini memperbarui sistem manajemen pengetahuan dan kontrol kualitas. Insinyur kontrol kualitas kemudian menggunakan analisis what if untuk memutuskan apakah perlu mengubah desain produk untuk mengurangi klaim garansi. Selanjutnya adalah Organizational Information Models. Yang pertama yaitu fungsi and organization level. Model organisasi yang khas mengidentifikasikan fungsi bisnis dan tingkat organisasi. Sistem yang ditunjukkan pada gambar 1.16 di samping ini di dalam area fungsional, personel operasional melaporkan kepada pengawas dan pemimpin tim. Tingkat berikutnya mencakup manajer menengah dan pekerja pengetahuan yang pada gilirannya melapor kepada manajer puncak. Dalam struktur perusahaan, manajer puncak melapor kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan. Seorang analisis sistem harus memahami model organisasi perusahaan untuk mengenali siapa yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan tertentu, serta mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh siapa. Selanjutnya yaitu ada top manager. Manajer puncak ini mengembangkan rencana jangka panjang yang disebut rencana strategis yang mengidentifikasi misi dan tujuan keseluruhan perusahaan. Ini biasanya untuk merencanakan arah masa depan. Manajemen puncak mengajukan pertanyaan seperti berapa banyak perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi informasi atau seberapa besar pertumbuhan penjualan internet dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu middle manager and knowledge worker. Manajer menengah memberikan arahan dan umpan balik kepada pengawas dan pemimpin tim dengan informasi yang lebih rinci daripada manajer puncak, namun kurang detail dibandingkan pengawas. Pengerja pengetahuan ini seperti analisis sistem dari akuntan, mendukung fungsi dasar organisasi, dan menggunakan berbagai sistem untuk melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga ini ada supervisor and team leader. Ini pengawas atau pemimpin tim mengawasi karyawan operasional, mengkoordinasikan tugas dan memastikan ketersediaan alat dan pelatihan. Mereka memerlukan sistem dukungan keputusan dan produktivitas untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Yang terakhir yaitu organization employee. Karyawan operasional menggunakan sistem pemrosesan transaksi untuk memasukkan dan menerima data serta menangani tugas dan keputusan yang sebelumnya ditugaskan kepada pengawas. Pemberdayaan karyawan meningkatkan tanggung jawab, motivasi, dan kepuasan pelanggan.
Materi berikutnya yaitu mengenai sistem development atau pengembangan sistem. Jadi dalam pengembangan sistem itu terdapat berbagai alternatif, seperti yang pertama itu struktur analisis atau analisis terstruktur. Jadi analisis terstruktur itu merupakan teknik pengembangan sistem tradisional yang telah teruji dan mudah dipahami. Analisis terstruktur itu menggunakan serangkaian fase yang disebut System Development Life Cycle atau SDLC untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi. Nah, dalam SDLC itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan sistem. Fase perencanaan sistem biasanya dimulai dengan permintaan formal ke Departemen IT yang disebut permintaan sistem yang menjelaskan masalah atau perubahan yang diinginkan dalam sistem informasi atau proses bisnis. Tahap berikutnya yaitu analisis sistem. Jadi tujuan dari fase analisis sistem adalah membangun model logis dari sistem baru. Kemudian merancang sistem. Jadi tujuan dari fase desain sistem atau merancang sistem adalah membuat model fisik yang akan memenuhi semua persyaratan terdokumentasi untuk sistem tersebut. Tahap berikutnya yaitu implementasi sistem. Nah, selama fase ini sistem baru itu dibangun, baik pengembang menggunakan analisis terstruktur atau metode double O. Prosedurnya sama, yaitu program ditulis, diuji, dan didokumentasikan, serta sistem diinstal. Nah, tahap yang terakhir yaitu dukungan dan keamanan sistem. Jadi selama fase dukungan dan keamanan sistem, staf teknologi informasi itu memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem. Berikutnya yaitu Object Oriented Analysis. Jadi analisis ini tuh melihat sistem dalam bentuk objek yang menggabungkan data dan proses. Objek mewakili orang, benda, transaksi, dan peristiwa yang sebenarnya. Dibandingkan dengan analisis terstruktur, fase double O-nya itu cenderung lebih interaktif dan juga dapat menggunakan model waterfall atau model yang lebih menekankan perulangan. Selanjutnya Agile Methods. Jadi metode ini tuh menekankan upaya intensif berbasis tim dan juga membagi pengembangan menjadi beberapa siklus atau literasi yang menambah fungsionalitas. Jadi setiap siklus itu dirancang, dibangun, dan diuji dalam proses yang berkelanjutan. Berikutnya yaitu prototyping. Prototyping atau pembuatan prototipe menguji konsep sistem dan memberikan kesempatan untuk memeriksa masukan, keluaran, dan antarmuka pengguna sebelum keputusan akhir itu dibuat. Kemudian prototipe itu sendiri adalah versi awal dari sebuah sistem informasi. Selanjutnya ada tools. Jadi semua metode pengembangan sistem itu harus didukung oleh alat untuk memungkinkan analisis sistem, mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi berskala besar. Alat-alat ini tuh memiliki berbagai nama, seperti Application Lifecycle Management atau ALM, Integrated Development Environment atau IDE, dan Computer Aided System Engineering atau CASE. Selanjutnya yaitu The Information Technology Department atau Departemen Teknologi Informasi. Jadi Departemen Teknologi Informasi itu terdiri dari beberapa unit atau divisi. Yang pertama yaitu Application Development. Jadi kelompok pengembangan aplikasi TI itu biasanya memberikan kepemimpinan dan panduan menyeluruh, tetapi tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan anggota staf TI itu mengembangkan sistem itu sendiri. Selanjutnya yaitu System Support and Security. Jadi dukungan dan keamanan sistem itu menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan penting untuk perangkat keras dan perangkat lunak sistem, termasuk sistem komputasi perusahaan, jaringan, sistem pemrosesan transaksi, dan juga infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Divisi selanjutnya yaitu User Support. Jadi User Support atau dukungan pengguna itu menyediakan informasi teknis, pelatihan, dan dukungan produktivitas kepada pengguna. Berikutnya yaitu Database Administration. Jadi administrasi basis data itu melibatkan desain, manajemen, keamanan, pencadangan, dan juga akses data. Selanjutnya yaitu Network Administration. Jadi administrasi jaringan itu mencakup pemeliharaan, dukungan, dan keamanan perangkat keras dan perangkat lunak.
Kemudian ada web support. Jadi web support atau dukungan web itu merupakan fungsi dukungan teknis yang vital. Spesialis dukungan web itu merancang dan membangun halaman web, memantau lalu lintas web, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, serta menghubungkan aplikasi berbasis web ke sistem informasi suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu Quality Assurance atau QA. Jadi tim jaminan kualitas itu meninjau dan menguji semua perubahan aplikasi dan sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak. Materi berikutnya yaitu The System Analyst atau analis sistem. Seorang analis sistem itu berperan membantu mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung persyaratan bisnis. Supaya berhasil, analis itu seringkali harus bertindak sebagai penerjemah. Sebagai contoh, ketika mereka menjelaskan proses bisnis kepada programmer, mereka itu harus berbicara dalam bahasa yang bisa dipahami oleh programmer dengan jelas. Kemudian, knowledge, skills, and education. Jadi, analis sistem itu harus memiliki pengetahuan teknis. Jadi, banyak profesional TI yang mengakses internet untuk mempelajari perkembangan teknis, bertukar pengalaman, dan juga mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Berikutnya yaitu keterampilan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang-orang di semua tingkatan. Selanjutnya yaitu keterampilan bisnis. Jadi seorang analis sistem itu perlu memiliki keterampilan bisnis supaya bisa memahami operasi dan proses bisnis, berkomunikasi dengan jelas, dan menerjemahkan kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu keterampilan berpikir kritis. Jadi keterampilan ini tuh sangat berharga dalam industri TI, di mana para pemberi kerja itu mencari kandidat kerja yang bisa menunjukkan keterampilan ini dan menerapkannya di tempat kerja. Selanjutnya yaitu pendidikan. Jadi perusahaan biasanya mengharuskan analis sistem memiliki gelar sarjana dalam sistem informasi, ilmu komputer atau bisnis, dan beberapa pengalaman teknologi informasi biasanya juga diperlukan. Selanjutnya yaitu certification. Banyak perusahaan perangkat keras dan perangkat lunak yang menawarkan sertifikasi bagi profesional TI. Sertifikasi memverifikasi bahwa seorang individu itu menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu pada ujian standar. Sertifikasi merupakan cara yang sangat baik bagi para profesional TI untuk mempelajari keterampilan baru dan memperoleh pengakuan atas upaya mereka. Selanjutnya, career opportunities. Permintaan untuk analis sistem diperkirakan akan tetap kuat. Perusahaan akan membutuhkan analis sistem untuk menerapkan teknologi informasi baru, dan ledakan e-commerce akan mendorong pertumbuhan pekerjaan teknologi informasi. Jabatan analis sistem juga merupakan jabatan yang menantang dan menguntungkan yang bisa mengarah ke posisi manajemen puncak. Nah, dalam bekerja sebagai analis sistem, hal yang perlu diperhatikan diantaranya jabatan, organisasi perusahaan, ukuran perusahaan, gaji, lokasi, dan pertumbuhan masa depan, serta budaya perusahaan. Selanjutnya yaitu Trends in Information Technology. Jadi analis sistem itu perlu melacak tren dalam teknologi informasi karena perubahan teknologi mempengaruhi operasi bisnis, peluang karir, dan juga strategi perusahaan. Sangat sedikit bidang yang berkembang secepat teknologi informasi. Nah, setiap tahun itu terjadi perkembangan evolusioner dalam teknologi terkini seperti prosesor yang lebih cepat dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.